BC Palembang Radio. FIRENDS. We're just friends. Masa nyanyinya friends sih? Kan abis Valentine nih, hari kasih sayang malah dikasih friendzone. Ya nggak apa-apa dong, Ca, kan sayang kan bisa ke siapa aja ya. Ke friend juga boleh dong. Masa gitu ya? Tapi kalau cinta bisa ke siapa aja nggak nih bang? Wah nggak boleh kalau itu kan beda. Jadi kemarin abang ada ngasih coklat ke siapa aja? Pasti banyak lah ya, stok coklat kan banyak tuh yang mau dikasih. Iya karena kan banyak temen yang perlu disayang ya. Aduh temen. Tapi ini sih jangan sih, Ca, kalau stok banyak-banyak buat orang yang dicinta ya, bukan yang disayang ya. Karena kebetulan aku tahun ini tuh nggak nyetok coklat sih, Ca. Oh gitu ya. Terus sebenarnya juga nggak pernah nyetok. Tapi untuk turut merayakan hari kasih sayang, biasanya kalau aku tuh lebih ke ingat keluarga, teman-teman lama gitu. Jadi biasanya video call terus ya udah ngomongin live update aja sih gitu. Iya. Tapi sebelum kemana-mana, kita dari tadi belum nyapa nih. Opening Pendengar dulu setia nih. kita, ya pendengar setia. Iya, balik lagi sama kita di BC Palembang Radio. Ada Surya Lombardo dan juga Caca. Di mana kita apa sih ininya bang kemarin radio expose-nya? Calo. Ini udah lama banget nih calo. Iya. Ya, mumpung kita ngomongin cinta-cinta nih bang. Oke. Menurut abang cinta tuh apa sih? Waduh, langsung ditodong sama pertanyaan berat nih. Harusnya kau udah tahu gak sih, Ca? Ya kan aku pengen tahu gitu loh bang, sudut pandang abang. Menurut abang cinta itu apa sih? Soalnya kan ada tuh orang yang ngertiin cinta tuh kayak sacrifice atau menyakitkan kayak gitu loh. Abang tuh termasuk orang-orang yang kayak gitu gak? Apa ya, kalau menurut aku tuh cinta tuh lebih ke seni berkompromi sih, seni kompromi gitu. Karena gini, kalau awal kan kita tuh biasanya cuma tahu kulit-kulitnya aja kan. Jadi kita tuh cuma tahu bagian-bagian yang menyenangkan doang gitu dari orang itu gitu kan. Aduh, banyak kecocokan, terus kita juga banyak ketertarikan yang sama gitu-gitulah. Pokoknya ada banyak kesamaan-kesamaan, kecocokan-kecocokan yang bikin kita akhirnya mikir, oh ini kayaknya orang yang tepat buat kita gitu. Tapi pasti seiring berjalannya waktu itu ada ketidaksepahaman dan kita tuh ya harus saling kompromi sih gitu. Jadi ketika cintanya itu ada ya pasti seiring dengan rasa kita untuk berkompromi itu loh satu sama lain gitu. Karena kompromi itu kan butuh pemahaman, terus juga pengorbanan juga ya. Tapi jangan sampai dengan keseringan berkompromi kita jadi kehilangan diri sendiri juga. Iya, kebablasan atau malah jadi nggak berkembang gitu ya di kitanya, dan juga cuma nerima gitu-gitu aja lah. Padahal sebenarnya kan bisa banget gitu kalau mau berubah demi kesehatan hubungannya itu. Biar gak toksik ya bang ya. Benar-benar setuju sih aku. Keren-keren berkompromi, tapi tetap gak asal terima gitu aja ya bang ya. Kayak lagunya tuh Tulus tuh, jangan cintai aku apa adanya. Yoi. Iya sih, setuju banget sih sama Tulus sih. Dan jangan juga sampai kelewatan gitu ya komprominya ya teman-teman. Karena sekarang kita lihat di sosial media itu ada banyak banget prahara-prahara percintaan ini di berbagai platform gitu ya, dari Instagram, Twitter apalagi. Iya, aduh kan? Itu Facebook mungkin juga masih banyak, cuman udah nggak terlalu gitu sih. Tapi pokoknya kalau kita ngomongin soal cinta nih, cinta yang buta gitu ya, ini nggak akan ada habisnya lah gitu. Iya, jadi kita jangan sampai buta terus juga jadi korban dalam hubungan dan kita diem aja gitu kan, terus malah sering manipulasi diri sendiri gitu. Karena seringnya tuh kayak gitu sih kalau yang aku baca ya. Jadi kayak iya deh nggak apa-apa aku diginiin, atau nggak apa-apa deh dia kayak gitu, yang penting aku masih mau sama dia terus gitu kan. Bego ya jatuhnya. Iya, karena di kondisi-kondisi yang memang sudah fatal gitu ya, kita tuh harus tahu kapan kita berhenti berkompromi dan kapan kita harus berkompromi gitu. Kalau udah di kondisi-kondisi yang fatal kayak gitu kan, harusnya ya pasangan kita yang lebih yang mau buat berkompromi ya. Karena kan cinta tadi kan saling lah ya. Iya, seni berkompromi. Jadi ketika kita nggak bisa, ya berarti pasangan kita yang harus bisa gitu. Karena itu demi hubungan yang nggak demi keberlangsungan bersama, supaya hubungannya malah jadi jadi sehat, makin sehat, terus juga bisa bikin kita berkembang gitu loh. Jadi nggak cuman ngomongin soal cinta doang, tapi bersama tuh bisa jadi ya makin kuat gitu loh, makin bisa meraih visi-visi yang dibikin bersama tadi itu makin mudah gitu kan.
jangan malah jadi makin toksik gitu. Iya, jadi makin bego. Aduh. Iya, karena mencintai orang lain itu nggak perlu ngorbanin diri sendiri kok. Iya, benar. Tapi emang cinta itu kalau nggak terkontrol tuh bisa merubah orang lain yang awalnya baik-baik aja bang, jadi nggak baik-baik aja. Kayak orang bakal ngelakuin apa aja demi cinta, nipu, ya nggak sih, sering nggak sih, bohong. Ya kalau nyuri kayaknya nggak terlalu sering ya, cuman ada loh yang bunuh demi cinta, bunuh diri atau bunuh orang lain. Itu yang viral di Twitter juga ada tuh, yang darahnya ada di kloset itu tuh. Itu iya sih, itu parah itu. Jangan sampai ya. Tapi memang di hal-hal sederhana juga sebenarnya banyak sih ya. Di apa ya, orang-orang terdekat juga ada beberapa yang apa ya, ketika terlena oleh cinta gitu ya jadi ada perbedaan yang gimana, yang kelihatan gitu lah, yang kayak perubahan yang terlihat ya. Terus berdampak juga, berdampak toksiknya itu tuh berdampak juga ke Iya, teman-temannya iya, gitu. bener. Itu yang agak ngeselin sih sebenarnya. Iya benar. Harusnya diingatkan nih kalau misalnya ada temen yang udah mulai toksik tuh hubungannya boleh tuh mulai diingatkan. Jangan sampai terjebak gitu di kondisi yang kayak gitu deh. Pokoknya cinta tuh yang sehat-sehat aja. Yes, bener. Tapi emang tiap individu punya definisi sendiri ya tentang cinta, Bang. Bener, Ca. Nah, tapi pernah nggak waktu sama pasangan tuh kamu tuh mikir kayak, dia bahagia nggak ya sama aku gitu? Atau dia ngerasa puas nggak ya di hubungan ini gitu loh? Atau yang udah aku lakuin ini sebenarnya sesuai nggak sih sama dia gitu? Kayak gimana ya, Cak ya? Cemas, bingung gitu loh. Kadang-kadang tuh kita ada nggak insecurity gitu ya, terus overthinking gitu. Pernah dong bang, ya wajar lah ya, kayak dalam hubungan pasti pernah kan. Setiap orang tuh punya apa ya, pribadi yang beda-beda ya. Kayak kita aja nih yang temenan satu seksi aja tuh juga memahaminya tuh sulit ya awalnya. Apalagi pasangan yang memang lebih sering tukar pikirannya mungkinnya daripada sama temen. Jadi selama memahami pribadi yang berbeda itu pasti ada ketidakcocokan juga, ya nggak sih? Pokoknya tinggal cara mengkomunikasikan kecemasan itu aja sih ya. Benar itu dia, mengkomunikasikannya itu juga sebenarnya bisa dipelajarin tau bang. Oh iya. Yes, namanya bahasa cinta. Anak zaman now tuh bilangnya tau gak? Love language. Yoi, benar. Ya gak sih, pernah dengar gak abang tuh? Pernah. Yang kalau nggak salah ada 5 kan? Ya, ada 5 bahasa cinta, benar-benar. Jadi bahasa cinta itu tuh sebenarnya cara seseorang mengekspresikan rasa cintanya gitu loh ke orang lain. Tapi ini tuh nggak serta-merta cuma buat pasanganmu aja atau pasangan kalian aja gitu, bisa ke teman, saudara atau orang tua mungkin ya kan? Gitu. Iya, Cak. Karena banyak orang nih yang cekcok mungkin cuma gara-gara bahasa cintanya beda gitu kan. Benar. Misalnya sesimpel ada orang yang nggak suka tuh dikasih sesuatu gitu, sementara temennya ngasih terus gitu kan, atau apalah gitu, bisa-bisa interpretasinya kan beda gitu. Karena ada beberapa orang yang ketika dikasih tuh kayak ngerasanya kayak kok gue dikasihanin gitu kan. Iya benar, ada yang kayak gitu. Jadinya dia malah ngerasa dikecilkan gitu, agak direndahin gitu ya. Padahal sebenarnya temennya apa namanya, ya maksudnya baik, emang suka ngasih aja gitu kan. Karena emang expressing love-nya pakai language yang apa namanya, giving gifts ya. Itu nanti kita jelasin juga tuh. Bener sih bang, tapi buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih ya, yang tadi abang bilang juga apa, giving gift atau receiving gift itu juga nanti akan kita jelasin. Tapi bakalan kita jelasin dulu nih, dari 5 itu salah satunya adalah word of affirmation nih bang. Oke, apa Jadi tuh? word of affirmation itu adalah kata-kata atau pujian tuh. Jadi bahasa cintanya tuh diungkapkan melalui kata-kata, baik lisan atau tulisan. Jadi biasanya orang-orang yang punya bahasa cinta ini tuh bakal ngerasa disayang kalau dipuji itu sama pasangannya. Misal kayak, ih kamu cakep banget sih hari ini gitu, atau kamu keren banget gitu-gitu, aku bangga loh sama kamu, dan lain gitu. Bahkan menurut Newberg dan Waldman dalam bukunya yang berjudul Word Can Change Your Brain, itu ada 12 conversation strategies to build trust,
resolve conflict and increase intimacy bilang kalau kata-kata positif itu bukan sekedar untuk mengungkapin rasa cinta aja, tapi bisa memperbaiki fungsi otak kalian. Jadi kayak jadi Bang, berbicara dan mendengarkan kata-kata positif lebih sering dibanding negatif itu bisa mengaktifkan pusat motivasi otak kita tuh. Jadi bisa mendorong kita tuh untuk lebih sering melakukan tindakan positif gitu sih katanya. Word gitu, of affirmation. Jadi kalau orang-orang dengan bahasa cinta yang ini tuh biasanya nggak suka buat dikasih kado sama pasangan gitu ya, atau antar jemput gitu sama pasangannya nggak suka ya? Kebanyakan kali ya. Iya, cuman nggak juga sih, karena bisa aja orang tuh punya love language lebih dari satu. Iya, kan? ada yang mainnya, ada yang subnya kayak gitu. Jadi ya. bisa aja juga suka sih sebenarnya. Benar. Iya. Tapi abang suka nggak? Suka. Kayaknya dari 5 love language yang aku tahu kayaknya suka semua sih. Iya gimana ya? Karena kan namanya love language kan. Iya, benar. Paling cuman mana yang dominan belum tahu nih. Nanti kita cari tahu ya gimana caranya. Boleh. Oke. Terus ada apa lagi nih Bang, bahasa cinta Bang? Terus next nih ada, ini agak-agak ini ya ngomongnya, ada physical touch nih ya. Atau sentuhan fisik gitu. Nah, sentuhan fisik ini tuh adalah bahasa pertama yang digunakan manusia untuk berkomunikasi gitu kan. Karena ya kalau kita masih kecil tuh kan ya kita kan cuma bisa ngerasain sentuhan gitu kan ya, nangis mungkin love language ya. Tapi itu kan termasuk love language ya. Ya yang bener ya physical touch gitu, karena kita dari situ bisa komunikasi sama ibu, sama keluarga gitu, jadi lebih dekat gitu kan. Kita jadi ngerasa dicintain gitu. Nah, cara ini tuh punya peran penting gitu dalam perkembangan sosial dan juga perilaku manusia. Ada studi yang mengatakan bahwa anak yang kekurangan kontak fisik dan emosional punya risiko lebih tinggi nih terhadap masalah perilaku. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Gulich dan Shahman juga menemukan bahwa sentuhan fisik dengan pasangan bermanfaat dalam menciptakan dan memperkuat hubungan yang romantis, karena ada beberapa keistimewaan dari kontak fisik dengan pasangan yang bisa kita peroleh, seperti melepas hormon oksitosin. Nah, kalau kata Doctor of Philosophy Tiffany Field, skinship dengan pasangan juga dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi hormon stres. Tentu saja hal ini dapat memperkuat hubungan romantis para pasangannya aja ya. Yes, benar. Jadi kalau kalian memiliki bahasa cinta ini, biasanya tuh ngelus kepala, gandeng tangan, gosokin punggung, mencium atau memeluk pasangan, itu jadi cara kalian buat nunjukin rasa cintanya. Iya Bang, tapi hal ini dilakukannya sama pasangan ya, atau saudara atau orang tua gitu. Jangan sampai nih sama orang yang gak deket atau gak dikenal malah pegang-pegang bahu atau elus-elus tangan, kan serem ya Bang ya. Iya Ca, jadinya malah geser ke pelecehan seksual tuh. Bukan love language, itu gak boleh ya teman-teman ya. Serem kan jadinya. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang punya bahasa cinta ini tuh, karena gak semua orang loh nyaman di skinshipin. Ya gak sih? Tapi physical touch ini cuma disarankan kalau tadi kita ngomongin ini emang pasangan ya, mengkomunikasikan bahasa cinta kita ke pasangan kita. Ini tuh maksud kita adalah pasangan yang udah nikah ya. Yes, betul. Di garis bawahi, di bold. Pokoknya ini buat pasangan yang udah nikah gitu. Yes, benar-benar. Kalau belum nikah, kayaknya emang harus milih love language yang lain. Ya, pilih love language yang masih banyak kok love language yang lain. Contohnya kayak ada nih Bang, love language yang lain. Apa nih? Act of service, atau tindakan memberikan bantuan. Wah, apa tuh Ca? Jadi seseorang itu bisa merasa dicintai dan mengungkapkan cintanya dengan tindakan nyata, kayak melakukan sesuatu gitu loh demi pasangannya Bang. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang sulit tuh mengungkapkan cintanya dalam bentuk kata-kata. Kayak lebih mending aku temenin kamu belanja deh daripada harus ngomong aku cinta kamu, kayak gitu loh Bang. Terus nih buat orang yang punya bahasa cinta ini nih akan merasa lebih penting buat dibantu secara langsung daripada dipuji atau dimotivasi dengan kata-kata gitu. Contohnya nih ya Bang, Abang love language-nya act of service nih kan. Terus Abang ada deadline kerjaan, terus Abang kayak gak sempet gitu loh mau ngapa-ngapain. Abang tuh gak butuh kayak semangat ya kamu kerjanya, gak butuh kayak gitu, kayak ya dibantuin aja, kayak sesimpel ngambilin minum. Kamu butuhnya apa? Kayak lebih seneng kayak gitu loh digituin dibanding harusnya kamu semangat ya kerjanya. Iya, kayaknya semua orang ini deh cenderung suka sama yang nyata-nyata gini deh. Iya sih. Iya kan? Gak membual aja gitu ya.
Jadi kalau love language yang apa nih tadi, act of service ya, act itu of tuh service. ngasih effort gitu ya, pokoknya Effort effort secara langsung. langsung. Oke. Bang, kayak gitu. Ya, aku kayak gitu sih bang. Iya sih sebenarnya sama juga sih kalau kayak, karena itu mau nggak mau ya kalau dari kita, karena gini kadang-kadang malah jadi ngerasa bersalah aja gitu kalau kita kalau aku ya sama pasangan tuh nggak, istilahnya nggak kayak ngasih service yang Lebih. yang flat gitu. Ya pasti misalnya kalau hujan gitu kan, naik motor ya mau nggak mau kan kita harus lapin dulu, itu salah satu nggak sih? Iya itu salah satunya. bener. Meskipun celana kita yang basah atau jaket kita yang basah, tapi kayak ya gimana ya, mau nggak mau kita nggak punya pilihan lain gitu kan daripada dia basah gitu. Tapi ada beberapa yang nggak kayak gitu sih bang. Oh iya ada juga ya. Iya, ada juga ya. Memang love language orang beda-beda, mungkin abang memang salah satunya act of service. Ada part itunya kali ya. Iya benar. Terus apa lagi nih bang? Oh iya nih, ada juga yang tadi udah kita bahas yaitu Receiving gifts ya. Ini juga saya suka sih receiving gift, Oh. apalagi kalau dalam bentuk money Oh gitu ya. itu anda ya. Saya juga suka sekali Ini semua malah. orang, makanya tadi saya bilang sebenarnya dari 5 love language itu pasti kita punya semua. Iya, Gak bener. ada yang nggak Receiving suka, namanya juga bahasa cinta gitu kan. Iya, Pasti iya, setiap bener. orang kan pengen dicintai ya kan. Jadi bagi orang yang punya love language receiving gift ini, mencintai itu berarti memberikan dan juga menerima sesuatu dari pasangannya nih. Biasanya hadiah atau kejutan gitu. Nah buat orang yang mengungkapkan dan mengartikan cinta lewat hadiah, bukan harga atau nilainya yang penting, tapi usahanya Cak. Usaha buat mikirin hadiah yang khas atau bersifat pribadi gitu buat dia dan juga penerimanya gitu. Kayak misalnya kalau keluar kota terus bawain oleh-oleh kesukaan pasangan, itu juga pasti udah bakalan buat pasangan tuh jadi Merasa penting mikir gitu. kalau dia tuh spesial. Yes, gitu benar. loh. Terus juga pasti ada rasa puas tersendiri setelah dikasih atau ngasih ke pasangan tuh sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya pasangan kamu love language-nya tuh bukan receiving gift kayak tadi, sebenarnya nggak semua orang juga ya. Perlu digarisbawahi sebenarnya nggak semua orang suka receiving gift gitu, karena dia ngerasa mungkin ya tadi ya kayak apa sih kok kayak dikasihanin gitu. Ada beberapa orang emang kayak gitu. Atau ada juga orang yang nggak suka ngasih gift kalau oleh-oleh tuh karena ngerasa iya aku juga nggak suka dikasih oleh-oleh gitu ya, karena dia ngerasa ngerepotin atau gimana, jadi dia juga nggak mau dikasih, istilahnya kayak gitu. Jadi kayak memahami aja lah ya orang supaya nggak salah paham gitu. Berarti emang bukan love language-nya receiving gifts. Iya. Benar. Nah iya bang nih ada yang terakhir namanya quality time atau meluangkan waktu. Nah, gimana tuh? Nah biasanya kalau ada pasangan yang sibuk tuh jadi jarang ketemu kan ya bang. Kondisi gini tuh sering buat pasangannya tuh berpisah karena sama-sama nggak bisa ngeluangin waktu kualitas berdua gitu loh bang. Ini masalah ini sih yang paling sering terjadi lah ya. Iya, paling sering terjadi di dunia percintaan ini. Ya apalagi kalau quality time-nya itu love language. Maksudnya keduanya itu utamanya tuh love language itu bakalan Quality time maksudnya. Sorry. Language-nya quality time. Iya, kalau quality time itu love language utama mereka berdua kayak gitu loh. Jadi nggak ngabisin waktu berdua dikit aja tuh langsung bikin mereka kayak ngerasa nggak dicintai kayak gitu. Jadi orang-orang yang punya love language quality time ini pengennya tuh ngabisin waktu berdua terus, kayak duduk santai sambil ngobrol tentang sehari-hari atau ngopi berdua. Sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi waktu yang berkualitas gini nih yang jadi tanda kalau kalian tuh ngasih perhatian lebih gitu loh ke pasangannya. Bahkan tuh ya dilansir di laman The University of Arizona Global Campus, manfaat quality time juga bisa didapatkan pada hubungan yang non-romantis seperti dengan sahabat. Nah bang, biasanya orang yang mengutamakan waktu berkualitas itu tidak terlalu membutuhkan kado atau pujian gitu loh bang. Mungkin juga gak terlalu mementingkan tindakan kayak antar jemput atau yang kayak gitu-gitulah. Yang penting buat dia tuh cuman kayak kalian hadir bareng sama dia, duduk, ya udah sama teman-teman juga, ya udah dia senang dengan itu aja gitu. Nggak butuh effort lebih sih sebenarnya untuk menyenangkan orang-orang yang love language-nya quality time. Yang penting punya waktu aja sih ya, karena emang sebenarnya setiap kita kan punya waktu, tinggal kita prioritasnya buat siapa. Nah itu dia. Gitu.
Wah, ternyata love language tuh beragam banget ya, Ca ya. Yoi bang, banyak, beragam. Jadi kenali love language pasanganmu ya teman-teman ya. Kalau belum punya pasangan juga nggak apa-apa, belajar dulu aja, bisa diterapin ke teman-temannya atau saudara-saudara nih untuk mengurangi kesalahpahaman kali ya bang ya, yang sering terjadi. Nice banget, Ca. Nah, kalau belum tahu love language-nya apa, bisa dicek nih di 5lovelanguages.com. Karena sebenarnya aku juga belum tahu sih apa love language-nya. Mungkin nanti kita boleh deh ya, nanti kita tes ya. Aku juga belum tahu soalnya. Kira-kira apa nih yang dominan? Hati-hati, ada calo. Caca Lombardo. Enak banget ya bang lagunya. Dari cinta-cintaan kita beranjak dulu nih ya ke segmen selanjutnya, yaitu berita terkini. Di minggu ini ada berita apa nih bang? Kalau sekarang nih masih rame soal penyanderaan Philip Martin, yaitu pilot Susi Air di Papua nih, Cak. Iya bener bang, yang disandra sama kelompok kriminal bersenjata itu gak sih, yang KKB pimpinannya kalau gak salah Egyanus siapa, Kogoya. Iya, bener, Cak. Jadi kejadian ini tuh bermula sekitar semingguan yang lalu, di mana saat itu terjadi intimidasi dan pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang Paro, distrik Paro, Kabupaten Duga. Di sana ada 15 pekerja pembangunan Puskesmas Paro yang diintimidasi, dan kemudian pilotnya tuh dibawa sama pimpinannya, iya, sama KKB-nya. Tapi untuk 15 ini tadi alhamdulillah udah bisa dibebaskan oleh aparat gabungan gitu. Tapi sayang sekali untuk sampai saat ini keberadaan dari Philip Martin belum juga diketahui gitu, karena tadi beliau dibawa sama KKB dan kita cuma dikasih update foto-foto yang udah kita lihat. Iya benar-benar. Kabarnya kelompok kriminal bersenjata ini mengancam akan menembak pilot apabila aparat mendekat ke daerah penyanderaan, dan pilot hanya akan dilepaskan jika Indonesia mengakui Papua merdeka, bang. Betul, Ca. Dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM, baru-baru ini merilis foto Kapten Phillips yang disandra di markas KKB. Si pilot ini tuh pakai kaos warna hitam, terus gambarnya bintang kejora dan pakai jaket gitu. Dalam foto itu si Kapten Phillips ini menggunakan celana pendek dan juga topi rimba gitu. Terus juga ada sejumlah anggota KKB ini yang ngejagain ketat Kapten Phillips ini ya, dan salah seorang diantaranya itu bawa senjata Grenade Launcher Module atau GLM atau pelontar granat. Serem banget, bang. Iya, meskipun kalau kita lihat fotonya sebenarnya itu kayak foto orang Papua sama bule gitu doang, ya nggak sih? Kayak bukan di situasi yang bulenya kayak di sekap atau di gimana, masih ada hak asasinya lah ya, masih tapi dijaga. Ketika kita zoom ternyata ada yang bawa senjata gitu. Jadi ini sangat disayangkan ya. Tapi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tuh bang, pemerintah hingga kini terus melakukan persuasi untuk bisa menyelamatkan sandra pilot Phillips Max Martins itu tadi. Jadi beliau bilang oleh sebab itu persuasi pendekatannya. Tapi kami tidak menutup opsi lain untuk melakukan tindakan. Kami persuasi agar bisa bebas dengan selamat, damai, tanpa kisruh, tanpa ribut. Gitu katanya. Ya semoga sih bisa kayak gitu ya. Keributan juga kan. Tapi kayaknya agak keras ya sekarang. Maksudnya merekanya tuh kayak akan bersikeras gitu. Agak susah gitu ya kalau tanpa kisruh kayaknya. Tapi semoga sih bisa gitu. Karena saat ini juga TNI Polri bergabung dengan Satgas Damai Kartens terus mencari keberadaan Phillips Martin sehingga bisa dilakukan penyelamatan. Selain itu, pihak Susi Air juga tetap maju tak gentar nih buat ngedukung penyelamatan pilotnya dengan ngirimin bantuan berupa akomodasi dan konsumsi untuk aparat yang bertugas. Dan Chief of Operation Susi Air, Melina Sari, menegaskan kalau Susi Air juga akan tetap beroperasi di Papua karena bagaimanapun juga sejak 17 tahun yang lalu Susi Air ini merupakan maskapai yang melayani penerbangan di Papua dan membantu juga untuk pengiriman obat-obatan dan juga logistik ke sana gitu. Bener-bener. Jadi kita doakan bareng-bareng ya, semoga misi penyelamatan ini berhasil. Sampai radio ini direkam masih belum ya bang ya? Iya, masih dalam tahap pencarian. Gitu.
gitu. Untuk berita pertama yang itu. Nah, untuk berita yang kedua, ini berita yang sudah jadi seperti serial. Serial ya, series ya Bang ya. Series di udah setahun kali ya. Negeri ini udah panjang banget dan akhirnya kemarin putusannya cukup memuaskan para masyarakat dan juga netizen Indonesia ya, apalagi kalau bukan kasusnya Brigadir Ferdy Sambo, ya, kasus pembunuhannya Brigadir Joshua. Ya, akhirnya jaksa menjatuhi hukuman mati terhadap Ferdy Sambo yang sebelumnya tuh 20 tahun hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup, dan ini hukuman mati ini sebenarnya yang harapkan netizen juga gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain juga ada beberapa pihak yang menentang hukuman ini sih, karena kan ini sebenarnya merampas hak asasi manusia gitu kan, dan dia kayak jadinya nggak dihukum gitu. Kayak ada beberapa pihak yang kayak gitu sih. Karena dia ya udah langsung selesai gitu udah ya. Selesai gitu. Beda kalau misalkan seumur hidup. Karena hukuman mati itu kan kalau di sini ya, ini sebenarnya bahasan opini-opini di internet aja ya. Kalau yang aku baca tuh kan ya ditembak gitu kan. Iya. Itu tuh dipandang kayak kurang menyiksa gitu ya, kurang torturing ya. Kurang torturing. Sementara ada cara-cara lain gitu yang bisa kayak pakai paham chemical weapons gitu kan, bener-bener. lebih ketika ada chemical yang bahaya gitu kan kayak lebih nyiksa gitu sih. Tapi ya itu opini ya, balik lagi ya, kita cuma nyampein opini aja. Tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya ini juga sih cukup memuaskan ya. Iya ya, setuju lah sama pendapat netizen gitu dan juga masyarakat yang lainnya. Karena dari sini kan kita bisa jadi punya nafas yang segar. Nafas yang segar di sini karena adil mengacu ya? mengacu ke keadilan vonisnya si Richard. Karena iya, Richard akhirnya dari 1 tahun ya. Dari berapa ya kemarin? 8 apa 12 ya? Lumayan tinggi ya. Jadi 1 tahun 6 bulan. Karena kalau dari prosesnya tuh kan ketika kita tahu ceritanya ya, itu kan memang sebenarnya perintah. Perintah dan atasan agak ya. dilema gitu kan. Jadi ini juga sebenarnya jadi nafas segar buat kita kalau ada keadilan lah di hukum di Indonesia ini ya. ada keadilan di sana, meskipun memang ikut andil dalam pembunuhan, tapi kalau itu atas perintah atasan gitu kan, sebenarnya juga memang agak dilema mau ditolak juga gimana gitu kan. Tapi sebenarnya ya kita semua bisa aja gitu ya, cuman kan pasti atau mungkin dia lebih takut kali ya. Gak sesederhana itu, gak akan mudah lah untuk menolak orang seperti Ferdy Sambo. Ya gak sih? Jadi ya itulah cukup melegakan masyarakat gitu ya. Terus juga Bu Putri Chandrawati juga divonis 20 tahun. Ini juga sangat meningkat dari vonis sebelumnya. Dan Kuat Ma'ruf juga ya. Iya, dia 15 tahun ya kalau nggak salah. Karena tidak baik. Tidak kooperatif ya. Tidak kooperatif dalam sidang. Mungkin itu juga yang meringankan Richard karena dia selalu membantu. Iya, dia membantu dengan berkata jujur. Sama ini juga kan dari pihak keluarga Joshua-nya juga sudah sepenuhnya memaafkan gitu, karena memang keterangan-keterangan dia kan sangat membantu kepolisian dan juga jaksa dalam penyelidikan kasus ini. Gitu ya. Jadi dari kasus ini ya kita bisa belajar juga sih, sebenarnya ada banyak hal baru ya. Benar. Yang sebenarnya bisa kita pelajarin. Anak-anak fakultas hukum loh ada materi ini untuk dipelajari secara bisa ditelaah, dianalisis gitu kan. Semoga hukum di Indonesia bisa terus maju dan makin adil gitu dalam mengadili setiap kasus yang ada di negeri ini gitu. Tapi saya juga berharap sih, Cak, kalau aku sih harapannya, karena kasus ini tuh kan pilu jelas bisa bikin kita belajar juga pasti. Gitu. Dan dari semua ceritanya, dari semua skenario itu tuh menarik gitu di balik kepiluannya itu gitu, karena itu tadi kita bisa belajar di balik itu. Nah, kalau aku sih berharap semoga ada series atau film gitu ya yang menceritakan tentang ini. Bukan hanya buat serta-merta entertain atau menarik, tapi untuk pelajarannya juga. Sekaligus juga buat mengenang almarhum. Iya. Gitu. Oke. Mungkin cukup sampai di situ ya berita kita minggu ini. Berat ya minggu ini ya. Dari terorisme sampai ke
kasus yang paling in ya minggu ini, meskipun sering banget ditumpuk pakai kasus-kasus baru gitu. Tapi tetap ya salut sih sama netizen yang selalu mengawal kasus ini sampai selesai. Sampai akhirnya ada vonis yang cukup membuat semua masyarakat lega gitu. Ya. Oke. Ya, saya Surya Lombardo dan Caca pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan see you.